Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah yang masih memberi kita karunia-Nya hingga kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengalami sejarah yang pasang surut sebagaimana juga terjadi pada peradaban-peradaban lain. Islam pernah mencapai puncak kejayaan hingga menjadi inspirasi bagi peradaban-peradaban lain jauh sebelum peradaban yang sekarang kita sebut dengan Barat mencapai kejayaannya seperti saat ini. Karena itu jika kita hendak mengenang kejayaan peradaban Islam di masa lalu, mungkin kita bisa melihat peradaban Barat di masa ini, di mana peradaban Barat adalah rujukan bagi peradaban-peradaban lain. Apapun yang terlahir dari peradaban Barat, maka akan menjadi kegemaran di balik belahan bumi yang lain. Ketika Islam mencapai puncak peradabannya, Islam pun demikian. Islam adalah rujukan bagi seluruh belahan bumi lainnya. Karena itu pusat keilmuan yang ada di dunia Islam pada waktu itu selalu menjadi tempat yang ramai didatangi oleh seluruh pencari ilmu yang hendak belajar. Itu terjadi karena memang para ilmuwan yang ada pada waktu itu memang hadir di dunia-dunia yang kita sebut dengan wilayah-wilayah Islam. Sebutlah misalnya orang-orang seperti Ibnu Sina, orang bernama Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Bajjah, dan banyak lagi lainnya. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka di bidang ilmu pengetahuan pada masanya. Dan kita tahu sekarang bahwa orang-orang yang seperti dengan mereka tidak lagi banyak dimiliki oleh umat Islam.
dan justru banyak ditemukan di wilayah yang kita sebut dengan wilayah barat. Karena itu wajarlah jika ada yang mengatakan bahwa peradaban Islam mengalami kemunduran, sedangkan peradaban barat mengalami kemajuan. Ada dua hal yang sering ditanyakan tentang kemunduran peradaban Islam itu. Yang pertama adalah mengapa terjadi kemunduran, dan yang kedua, bagaimana memajukan kembali peradaban Islam. Kedua pertanyaan ini berkaitan karena dengan menjawab yang satu maka bisa menjadi jawaban bagi yang lain. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khutbah ini tidak cukup untuk memberikan jawaban karena memang butuh kajian yang mendalam. Khutbah Jumat kita kali ini sekadar hanya menanggapi sedikit dari persoalan yang tadi ditanyakan. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah. Paling tidak ada dua kecenderungan jawaban untuk dua pertanyaan di atas. Pertama, kemunduran Islam diakibatkan oleh faktor eksternal. Dan kecenderungan kedua adalah bahwa kemunduran Islam diakibatkan oleh faktor internal. Bagi mereka yang cenderung menganggap kemunduran Islam diakibatkan oleh faktor eksternal, akan sibuk menawarkan hal-hal eksternal. Salah satu cara yang paling menonjol dari kecenderungan seperti ini adalah memajukan peradaban Islam adalah dengan cara menyalahkan pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak di luar Islam. Misalnya kita mundur karena kecurangan Barat, karena pengkhianatan kaum-kaum lain, apakah itu kaum Yahudi, orang Kristen, atau berbagai teori konspirasi lainnya. Kelebihan dari kecenderungan ini adalah bahwa ada kemampuan untuk menyisir dan menemukan fakta-fakta sekecil apapun di mana ada pihak luar yang memang punya kecenderungan jahat kepada Islam. Namun kecenderungan seperti ini punya kelemahan tersendiri, yaitu kekurangannya adalah sibuk mengurusi kekurangan dari pihak luar hingga sulit mendeteksi kekurangan yang ada di dalam tubuh umat Islam sendiri. Akibatnya mirip dengan yang disebut dalam sebuah pepatah, semut seberang lautan terlihat tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan pihak yang cenderung melihat kemunduran Islam sebagai faktor internal? Tentu saja kecenderungan seperti ini akan menawarkan hal-hal yang internal. Misalnya bahwa umat Islam gagal mengikuti perkembangan modern, baik dari sistem politik, sistem ekonomi, sosial, dan yang terutama adalah ilmu pengetahuan. Karena itu menurut kecenderungan yang kedua ini adalah umat Islam jika ingin maju kembali maka harus mengikuti seluruh sistem yang ada atau meningkatkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kalau perlu, cara berpikir ilmu pengetahuan modern pun harus diikuti oleh umat Islam. Sebagaimana kecenderungan yang pertama, kecenderungan yang kedua ini juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kecenderungan seperti ini adalah mampu menyadarkan umat Islam tentang kekurangan-kekurangan mereka sendiri, sehingga mereka meningkatkan kapasitas pribadi maupun kapasitas golongan untuk membangun kembali peradaban Islam. Tetapi kekurangan dari kecenderungan yang kedua ini adalah sering tidak peka terhadap ancaman dari luar Islam yang memang pasti ada. Hadirin jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kedua kecenderungan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka kedua kecenderungan itu layak kita apresiasi sambil kita kritisi kekurangannya. Di satu sisi kita perlu introspeksi diri, di mana letak kekurangan kita sehingga kita bisa mengalami kemunduran seperti saat ini. Jika kekurangan itu ada dalam bidang ilmu pengetahuan, maka mari kita majukan ilmu pengetahuan umat Islam. Kita majukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita galakkan ilmu pengetahuan di segala bidang. Tetapi kita perlu juga mawas diri dari ancaman luar. Hanya saja kita tahu bahwa sebesar apapun ancaman dari luar, jika kualitas pengetahuan umat Islam memang sangat baik, maka tidak akan ada ancaman yang cukup kuat untuk melukai umat Islam. Karena itu,
Ada yang menawarkan bahwa daripada kita sibuk mengurusi kekurangan-kekurangan umat lain, daripada sibuk mengurusi ancaman dari internal, maka mari kita perkuat umat Islam kita sendiri. Kita persatukan umat Islam tanpa lagi terjebak di dalam perbedaan-perbedaan kecil yang malah berdampak besar bagi masa depan pembangunan peradaban Islam sebagaimana dahulu pernah kita alami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون